رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pemirsa Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang atau kita kadang-kadang ketika melanggar atau tidak mau melakukan perintah atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala itu kadang mencari-cari alasan, ya. Bahkan alasan yang digunakan kadang-kadang mencari ayat, ya, ayat yang sering digunakan sebagai alibi untuk meninggalkan perintah atau tidak mau meninggalkan larangan. Itu adalah ayat dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, bahwasanya Allah tidak membebani manusia itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini yang biasanya dijadikan alibi untuk meninggalkan perintah atau larangan Allah, ya, padahal ayat ini tidak semestinya dijadikan alasan untuk meninggalkan perintah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak seorang muslimah yang tidak menggunakan hijab misalkan, tidak menggunakan jilbab, dia mengatakan saya belum mampu. Nanti kalau mampu maka saya akan melakukannya. Padahal ini bukanlah alasan, karena Allah memerintahkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mampu dilaksanakan oleh manusia. Orang yang biasa memakan riba, dia mengatakan atau beralasan sulit mencari cara untuk menghasilkan penghasilan itu kalau tidak menggunakan riba pada zaman saat ini. Ketika diberi nasihat, mereka tetap menyatakan kesulitan dan akhirnya mereka beralasan dengan ayat itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pemirsa Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ayat ini sebenarnya menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu pasti, ya, pasti bisa diamban, pasti bisa dilaksanakan oleh manusia, karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya semua yang diperintahkan, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti bisa dilaksanakan oleh manusia. Inilah sebenarnya pemahaman yang harus kita ambil dari ayat ini, bukan sebaliknya dijadikan sebagai alibi untuk meninggalkan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam perintah dan larangan memang ada perbedaan dalam memenuhi tuntutannya, ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manahaitukum anhu fajtanibuhu." Ya, apa yang dilarang, ya, manahaitukum anhu, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, ya. Sedangkan sebaliknya, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah sesuai dengan maksimal kemampuan kita, ya. Sehingga di dalam Islam, di dalam ajaran Islam itu kalau ada perintah yang kemudian tidak bisa dilaksanakan oleh manusia atau oleh orang karena kondisi tertentu, pasti Allah akan memberikan hukum yang lain. Ada hukum rukhsah, ya, orang hukum asalnya orang disuruh sholat berdiri. Kalau orang tidak bisa berdiri, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi orang tersebut, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring dan seterusnya. Maka di dalam
pemenuhan tuntutan ini, kalau Allah dan Rasulnya itu melarang, maka ini tidak ada tawar-menawar, ya. Seperti tadi, karena riba itu dilarang, mencuri itu dilarang, maka larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu harus ditinggalkan tanpa ada tawar-menawar, ya, tanpa ada. Kenapa? Karena larangan itu biasanya tidak memerlukan kekuatan, tidak memerlukan modal, tidak memerlukan biaya. Meninggalkan riba itu tidak perlu tidak perlu biaya, ya. Beda dengan perintah. Kalau perintah haji itu memerlukan biaya, ya. Mencuri, ya, dilarang mencuri tidak memerlukan biaya, diam saja sudah memenuhi, ya, atau sudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan mencuri. Nah, namun kalau perintah, maka Allah dan Rasulnya itu menuntut manusia sesuai dengan kemampuan maksimal yang dia miliki. Ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW itu maka kita disuruh mengambilnya semuanya. Apa yang dilarang maka kita disuruh meninggalkan semuanya. Ya, Allah, orang yang seperti inilah yang dikatakan wattaqullah, ya, ini disuruh oleh Allah maka bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, ya, maka sungguhnya hukuman Allah, ya, sanksi Allah itu sangat keras. Pemirsa Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kami mengingatkan, ya, saya dan pemirsa sekalian, maka ketika Allah memerintahkan atau melarang, ya, janganlah ada pertanyaan lagi bagi kita. Pertanyaan tentang apa? Pertanyaan tentang apakah larangan Allah atau apakah perintah Allah itu akan mendatangkan kemaslahatan, ya. Jangan mempertanyakan itu. Apalagi pertanyaan yang mencari-cari alasan agar bisa tidak melakukan perintah, ya, agar bisa melanggar larangan Allah. Maka sungguh ini perbuatan maksiat, ya, perbuatan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah ini adalah untuk manusia, untuk kebahagiaan manusia, agar kehidupan di dunia ini bisa tentram damai, ya. Nah, kalau kita masih terus-menerus, ya, kemudian mempertanyakan apakah perintah larangan Allah ini mendatangkan masalah atau bukan, maka jangan-jangan, ya, Allah nanti malah sebaliknya, ya, akan membinasakan manusia ini, akan membinasakan kita, akan menurunkan azab, ya. Jadi tadi Allah sebenarnya memberikan peringatan kepada kita, innallaha syadidul iqab, sungguhnya hukuman Allah, sanksi Allah itu sangat keras. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, kisah atau apa yang terjadi kepada umat-umat terdahulu agar menjadi ibrah, ya. Rasulullah mengatakan, bersabda, fa innama ahlakal ladina min qablikum, ya, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, ya, ya. Jadi fa innama ahlakal ladina min qablikum, sungguhnya orang-orang terdahulu itu hancur, ya, kehancuran orang-orang sebelum kalian itu kasratu masailihim, ya, karena mereka banyak pertanyaan, ya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, mereka juga banyak perselisihan, menyelisihi nabi-nabi mereka, ya. Ketika diperintahkan mereka masih bertanya, ketika dilarang mereka masih bertanya, apa manfaatnya, apa gunanya, dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat terdahulu, kemudian Allah memberikan sanksi, memberikan azab kepada mereka. Umat terdahulu ada yang ditenggelamkan, ada yang dibenamkan di bumi, ada orang-orang yang itu dirubah menjadi kera dan lain sebagainya. Kalau umat saat ini, umat Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung diberikan adab sebagaimana umat-umat terdahulu, karena ini adalah maha sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad.
memang ada keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad karena tidak ada risalah setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, bukan berarti ketika Allah tidak memberikan azab, tidak memberikan musibah, ya, tidak memberikan cobaan kepada umat ini, itu artinya Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Bukan begitu, ya. Tetapi Allah hanya menangguhkan saja, ya, menangguhkan azabnya ketika manusia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak adanya azab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah bukti keridhaan Allah terhadap kita. Maka dari itu pemirsa Hidup Berkah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain bagi kita. Jika kita ingin hidup tentram damai, seorang ayah, seorang kepala negara, ya, bahkan kepala negara, janganlah bertanya-tanya kembali, ya, apakah hukum-hukum Allah ini akan mendatangkan kemaslahatan atau tidak, ya. Lebih-lebih lagi kalau, ya, mengingkari, ya, atau melawan, menolak hukum-hukum Allah atau bahkan menjelek-jelekan hukum-hukum Allah, maka ini sungguh sebuah perbuatan dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa istiqomah menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.